Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita sehat, yang memberi kita sempat, yang memberi kita segala hal yang menjadikan kita hamba-hamba yang pada malam hari ini ditakdirkan untuk melangkah di tempat yang baik, untuk berduduk bersama ngaji tentang perkara-perkara yang baik, ngingat-ngingat tentang Allah, ngingat-ngingat tentang Rasulullah, ngingat-ngingat tentang hamba-hamba Allah Ta'ala yang saleh dan juga solihah. Dan juga kita mengkaji lewat perkataan dari seseorang yang luar biasa di dalam keilmuannya, luar biasa di dalam ibadahnya, luar biasa di dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dari dalam kitab beliau yaitu kitab Risalatul Mu'awanah ila an qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa mimma yadullu ala khilafin nushi al-hasadu lil muslimin ala ma atahumullahu min fadli. Kalau minggu yang lalu kita bahas tentang perkara nasihat, tentang perkara yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai inti sarinya agama. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Katanya Nabi Muhammad, agama itu ya nasihat, agama itu ya pembenaran, agama itu ya sebuah aturan yang ditegakkan lewat perhatian satu sama lain, lewat omongan satu sama lain, lewat pengertian satu sama lain. Jadi kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang yang beragama diajarkan sama Nabi Muhammad untuk menasehati dan dinasehati, untuk berdiri sebagai seseorang yang mau menasehati orang lain dan mau dinasehati orang lain. Nggak anti kritik, mengkritik dan dikritik, ngasih tahu dan dikasih tahu, membenahi dan dibenahi. Disitulah agama akan terbangun dengan baik. Disitulah komunitas yang berislam akan menunjukkan kebangkitannya di dalam agama Islam. Kalau kita lihat para sahabatnya Nabi Muhammad SAW, sesuatu hal yang paling kentara di antara mereka atau dilakukan oleh semua orang adalah saling menasehati, saling bahu-membahu, memberitahukan apapun yang mereka dengar atau mereka lihat atau mereka saksikan dari Nabi Muhammad SAW. Sampailah ilmunya Nabi Muhammad yang usianya sudah lebih dari 1400 tahun tapi masih langgeng diperbincangkan, masih langgeng digaung-gaungkan, masih dipakai untuk pedoman hidup oleh semua orang. Semua orang yang beragama Islam, orang berislam yo kudu ngerti ilmu Islam. Orang beragama Islam otomatis belajar apapun tentang perkara Islam, tentang perkara Islam. Dan ilmu Islam ini sendiri usianya berapa? Kalau sampai tahun ini, sampai tahunnya kita sekarang ini sudah lebih dari 1445 tahun. Jenengan bayangkan, ada ilmu berusia 1400 tahun tapi masih dipakai sama manusia sampai zaman sekarang ini. Kenapa kok bisa langgeng seperti itu? Karena mulai dari asalnya, mulai dari pertamanya, mulai dari semua yang ada di sekitaran Nabi, orang-orang yang hidup bersama dengan Rasulullah SAW, semuanya pengen ikut andil di dalam penyebaran agama Islam dan juga satu sama lain memberitahukan tentang apapun yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satu contohnya, di zamannya Nabi Muhammad ketika turun ayat
aurat, nggih. Qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Seterusnya, panjang ayatnya. Pertama Allah Ta'ala memerintahkan, wahai para perempuan, kalau melihat yang bukan mahram, kalau melihat para laki-laki yang gak ada kaitannya dengan dirimu, maka tundukkan pandanganmu. Jangan mamerkan perhiasanmu, jangan ulurkan kerudungmu ini sampai nutupi bagian dadamu. Jadi ayat ini turun di malam hari, dan Sayyidah Aisyah menceritakan pagi harinya semua perempuan Madinah ketika keluar rumah sudah seperti tong warnanya hitam. Koyok tong, tahu bu tong? Bunder nopo enek bentuke? Bunder. Gak kelihatan mana depannya, gak kelihatan mana belakangnya. Gak kelihatan mana depannya kalau mereka berdiri diam, gak tahu orang mana yang bagian depan, mana yang bagian belakang. Saking rapetnya mereka menutup aurat, ayat hijab turun di malam hari, pagi harinya semua perempuan Madinah sudah seperti itu. Dan yang dipakai sama mereka apa yang ada? Saya duwe spray, yo spray nih di kudung nih. Yang adanya gordennya dilepas dipakai untuk nutup auratnya. Adanya sorbannya suaminya dipakai untuk nutup aurat. Yang penting nutup aurat dulu. Kenapa? Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semangatnya orang-orang Madinah itu, semangatnya orang Muslim pada saat itu, apapun yang dilakukan sama Nabi Muhammad mereka akan mengikuti. Dikatakan suatu hari Nabi Muhammad keluar rumah pakai cincin, pakai cincin yang terbuat dari perak, dipakainya di kelingking bagian kanan, dipakainya di kelingking bagian kanan. Pagi Nabi Muhammad keluar sholat duhur, semua laki-laki pakai cincin perak ditaruh di kelingking sebelah kanan. Jadi opo sih didelok Nabi? Apa yang dipakai sama Nabi? Gerak-geriknya Nabi. Apa yang turun? Ada ayat turun satu, Nabi Muhammad nalkinkan para laki-laki. Pulang ke rumah istrinya langsung ditalkin, anaknya langsung ditalkin, ngapalnya Al-Quran bareng-bareng. Oleh karena itulah Islam ini bangkit dengan begitu cepatnya, karena mereka ngambil porsi sangat besar dari perkataannya Nabi Muhammad yang satu ini. Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Saya harus jadi penasehat atau jadi orang yang dapat nasihat? Saya harus jadi orang yang membenahi atau dibenahi? Saya harus ngambil porsi dari ilmunya Nabi Muhammad atau memberikan orang lain ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadilah ilmunya Nabi ini ilmu yang paling luas, cabangnya banyak sekali. Cabangnya banyak sekali. Keilmuan tentang Nabi Muhammad, jangan belajar tafsir niku mesti ada kisahnya tentang Nabi Muhammad. Jangan belajar akhlak, yang dipelajari juga akhlaknya Nabi Muhammad. Jangan belajar sirahnya juga sirahnya Nabi Muhammad. Jangan belajar ilmu apapun, semua ujung-ujungnya adalah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ad-dinun nasihat. Di dalam salah satu perkataannya seorang imam, yaitu Sayyidina Hasan Al-Basri. Sayyidina Hasan Al-Basri ini seorang anak kecil yang tinggal di rumah istrinya Nabi Muhammad. Jadi anaknya pembantu istrinya Rasulullah. Salah satu istrinya Nabi, kalau nggak salah Sayyidah Ummu Salamah, itu punya budak perempuan sudah menikah, sepeninggal dari Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad itu wafat, si anak ini tadi lahir, jadi bukan sahabat, karena nggak pernah ketemu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi jadi tabiin, tapi menjadi tabiin karena ketemu sama Sayyidina Ali, ketemu sama istrinya Nabi, banyak belajar dari Sayyidah Aisyah, banyak belajar dari istri-istrinya Nabi yang lain, banyak belajar dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Akhirnya pada zaman setelah beliau dewasa, dikatakan Sayyidina Hasan Al-Basri ini masuk menjadi jajaran ulama yang paling terkenal. Bahkan sampai sekarang banyak orang ngasih nama anaknya itu Hasan Al-Basri. Namanya Hasan, tapi beliau terkenalnya istilahnya dirikan pesantrennya atau keilmuannya ini banyak tersebar luas di daerah Basra. Akhirnya beliau dijuluki Hasan
Al-Basri. Katanya beliau, saya pernah dengar perkataannya para tabi'in yang meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi in syi'tum la uqsimanna lakum billah inna ahabba ibadillah ila Allah alladzi yuhibbuna Allah ila ibadihi wa yuhibbuna ibadillah ila Allah wa yas'auna fil ardi bin nasiha." Katanya beliau, demi Allah, demi zat yang jiwaku ada di genggamannya, yang yaitu Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hamba yang paling dicinta oleh Allah taala adalah mereka-mereka yang mengajak hamba Allah taala lainnya untuk cinta sama Allah. Sing ngajari orang kenal sama Allah, yang ngajari orang untuk bisa baca Al-Quran, yang ngajari orang untuk memperbanyak ingat Allah, yang mengenalkan orang kepada Nabi Muhammad, yang mengenalkan orang tentang para ulama-ulamanya Allah, yang mengenalkan orang lain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yas'auna fil ardi bin nasiha, dan mereka-mereka yang selalu berusaha menasehati orang lain. Rono benak nih, kene wawuh nih, bukan malah bentek nih. Tahu bentek nih jenengan? Jadi bukannya malah bikin orang ini biar nggak senang sama ini enggak, tapi di sini ada orang tengkar, dibenak nih. Di sini ada orang bermasalah, dibenerin. Di sini ada yang nggak beres, dibenahi, dan terus seperti itu. Wa yas'auna fil ardi bin nasihat, dan mereka-mereka yang senantiasa berjalan untuk menasehati orang lain. Semua perkara dirinya dipakai untuk nyampaikan risalahnya Allah, dipakai untuk benahi orang lewat syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini orang-orang yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, wa mimma yadullu ala khilafin nusuh. Dan termasuk, kalau kemarin kita bahas tentang nasihat, tentang caranya kita nasihat kepada Allah, maksudnya gimana caranya kita menjalin hubungan yang baik dengan Allah, nasihat kita dengan Al-Quran, nasihat kita dengan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan para a'immatul ummah, dengan para pemimpin ummah, ataupun kepada sesama manusia. Ini hubungannya harus terjalin terus dengan baik. Itu adalah inti dari nasihat. Saya itu beliau mengatakan, wa mimma yadullu ala khilafin nusuh, dan yang menunjukkan perkara yang menjadi pertanda kalau kita ini adalah orang-orang yang enggan menasehati atau enggak masuk di dalam golongan para penasehat ini tadi, yaitu al-hasadu lil muslimin ala ma atahumullahu min fadlih, yaitu sifat hasud kepada orang-orang muslim terhadap apa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Punjerane orang nggak mau gerak, punjerannya orang nggak mau saling menasehati, nggak mau jadi orang baik, nggak mau berubah kepada sesuatu yang baik. Salah satu penyakit hati terfatal yang harus dia periksa dari dalam dirinya adalah sifat yang namanya hasud. Hasud sama orang lain. Hasud ini apa? Hasud ini bagaimana? Al-hasadu lil muslimin ala ma atahumullahu min fadli. Hasud kepada sesama hamba muslim atas apa yang Allah Ta'ala karuniakan kepada mereka, atas apa yang Allah Ta'ala berikan kepada orang tersebut. Kita ini ketika nggak mau nasihati orang, Bu, aku aras-arasan aku ngomongi wong kuwi, wong pancen ngono kuwi wonge, Kenapa kok kita nggak mau itu apa? Alasan utamanya atau asal muasalnya ini karena apa? Karena adanya sifat hasud. Dan sifat hasud ini lahirnya dari sifat yang namanya hiqid. Hiqid ini artinya iri atau dengki. Dan iri dengki ini ujungnya, asal muasalnya, jadi hasud lahir dari iri lahirnya dari benci. Jadi ketika kita nggak mau nasihati orang,
bisa jadi itu karena kita benci sama orang tersebut, gak senang sama orang itu, gak senang sama orang itu, atau karena iri sama orang tersebut, iri sama orang tersebut, yang akhirnya paling besarnya yang namanya sifat hasud. Kalau orang sudah nyampe titik yang namanya hasud, katanya Nabi Muhammad, innal hasad yakulul hasanat kama innal hasad takulul hasanat kama takulun naru al-hatab. Katanya Nabi, orang kalau di dalam dirinya ini sudah ada sifat yang namanya hasud, sudah ada sifat yang namanya hasud, maka dia perlu melakukan kebaikan sebanyak apapun akan cepat hangus juga gara-gara hasud ini tadi. Yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Jadi hasud, sifat hasud itu makan kebaikan kita sebagaimana api itu kalau sudah kena kayu bakar melahap kayu bakar itu dengan cepatnya. Posone awake dhewe kobong, sholatnya kita kobong, ibadahnya kita kobong kabeh Bu, kalau sudah hasud yang dipelihara. Dan kita punjerannya ini wow, hasud itu lahirnya dari iri itu lahirnya dari benci. Ketika seseorang terbiasa membenci, terbiasa nggak senang sama orang lain, meremehkan sama orang, orang itu lebih rendah dari saya, atau bahkan orang itu di atas saya nggak mau seragam sama orang itu, mereka kan the have misalkan, aku jangan the have. Aku serawung karo wong sugih-sugih, atau juga mau aku serawung sama orang nggak punya. Saya kan keluarga terhormat, masa serawung sama mereka ini itu dan sekat-sekat yang kita bikin ini, ini adalah asal muasal dari satu sifat yang namanya benci. Yang namanya kebencian. Dan orang kalau benci sama sesuatu, orang kalau sudah benci dengan sesuatu, arep diomongi koyo apa, nggak kondang. Sama kayak orang kalau sudah kadung jatuh cinta dengan sesuatu, diomongi koyo apa, nggak kondang. Pecinta sama pembenci itu mirip. Pecinta haters, tahu jangan haters. Jadi para pembenci dengan para pecinta itu sebenarnya mirip-mirip. Gampang ngiling-ngiling, gampang inget, gampang terbayang-bayang, gampang. Ini orang benci sama orang cinta itu sama sebenarnya. Cuman kadang-kadang nih kalau misalkan orang cinta, ini timbulnya dia senangnya kepada sesuatu tersebut dengan hati yang berbunga-bunga. Tapi kalau ingat sama seseorang yang dibenci, itu yang terasa adalah sakit di dalam hati. Sakit di dalam hati. Nah, orang kalau sudah benci dengan sesuatu, ini merembetnya menjadi iri. Kalau sudah masuk ke iri, akhirnya menjadi hasud. Dan kalau orang sudah masuk di dalam kategori hasud, tidak kena di apa-apa nih. Sulit sekali untuk bertaubat, sulit sekali untuk diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena bahkan maksiat pertama yang terjadi pun itu asal muasalnya adalah karena sifat hasud. Karena sifat hasud. Iblis ini hasud sama Nabi Adam, dimulai dari benci. Nabi Muhammad ada diciptakan sama Allah Ta'ala, dia sudah gak senang dulu. Aku dicipta dan sudah beda penciptaan. Nabi Adam dibikinnya dari tanah, Iblis dibikinnya dari api. Sudah nggak senang dulu. Dia beda sama aku. Dia nggak sama dengan diriku. Setelah itu ternyata Allah Ta'ala memberikan kepada Nabi Allah Adam ini macam-macam ilmu. Ilmu bahasa, ilmu kosakata, ilmu tentang segala nama-nama yang ada di alam semesta, dikaruniakan sama Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Adam. Akhirnya yang terjadi nopo? Iri dia. Dari benci berubah menjadi iri. Iri. Loh, kok Nabi Adam dia baru diciptakan, saya sudah ribuan tahun duluan diciptakan sama Allah Ta'ala,
kok ilmunya nggak diberikan ke saya, tapi malah diberikan kepada Nabi Adam? Kenapa kok dia yang dikasih? Kenapa? Nah, terus seperti itu. Setelah itu apa? Setelah itu karena benci dan iri yang diopeni ini tadi, Bu, akhirnya berubah menjadi hasud. Kalau sudah hasud, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ubudu li Adam, usjudu li Adam, sujudlah kalian semua yang ada di langit ini, sujudlah kalian semuanya kepada Nabi Allah Adam. Fasajadu illa iblis. Semuanya sujud kecuali satu makhluk, yaitu yang namanya iblis. Apa ini yang terjadi pada saat itu? Penolakan kepada Allah Ta'ala, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjadi kepada iblis saat itu, karena level dari kebenciannya sudah masuk ke dalam kategori yang namanya hasud. Dan orang kalau sudah hasud, istilahnya keburukan yang dia lakukan, maksiat yang dia lakukan adalah hasud. Ini untuk taubat sulit, untuk diampuni sulit, untuk berubah itu juga sulit. Untuk berubah itu juga sulit. Di zaman salah seorang nabi, iblis ini sempat mau tobat sama Allah Ta'ala. Ya Allah, saya tak tobat wis. Tobat, nggak mau lagi goda manusia, nggak mau lagi mencelakakan manusia. Maka sama Allah Ta'ala mengatakan, ya, tak terima taubatmu dengan satu syarat. Apa itu syaratnya? Sujudo ke kuburannya Nabi Allah Adam. Katanya iblis, nopo urip aku mau sujud, lah kok wis meninggal disuruh sujud. Dia masih hidup loh, saya nggak mau sujud sama Adam. Kok setelah Nabi Allah Adam mati kok saya disuruh sujud kepadanya? Akhirnya nggak mau, pilih nggak taubat, Bu. Pilih jadi hamba yang dimurkai sama Allah Ta'ala. Mlebu neraka jadi masuk neraka saja saya, ketimbang disuruh sujud kepada Nabi Allah Adam. Ini loh, Bu, hasud ini kalau dituruti, orang kalau mau nasihati orang lain, orang kalau mau ngeritik orang, benahi manusia dan lain sebagainya, otomatis juga siap untuk dibenci. Nggih napa mboten? Wong sing kenyeh ngomongi wong dibenci napa disenengi? Oh, soal ini sik ngaji ping 3 wae kok wis ceramah nang dindi. Kok baru hadir majelis taklim beberapa kali aja kok sudah nasihati ini, nasihati itu, nasihati ini, nasihati dan lain sebagainya. Jadi jadi omongannya orang memang berat. Salah satu amal yang paling berat yang dilakukan, tapi jadi jalan tol menuju Allah Ta'ala. Jadi jalan tol untuk dekat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang-orang yang menggaungkan apa yang digaungkan sama Nabi, ngajak orang di dalam ajakan yang di situ ajakannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga. Ngajak orang dekat sama Allah, ngajak orang dekat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini amal yang berat. Ini amal yang berat. Dan amal berat ini, yang ketika kita berdiri di atasnya, sing gak seneng nggih akeh, sing iri nggih akeh, sing hasud nggih akeh. Yang hasud juga banyak. Terlebih lagi dikatakan di sini al-hasadul lil muslimin ala ma atahumullahu min fadli. Atas apa yang Allah Ta'ala berikan, anugerahkan kepada hamba-hamba Allah Ta'ala yang lainnya. Kita melihat ada orang alim seneng maupun tidak menjuru hati. Kalau ada seneng di dalam hati, Bu, diopeni. Kalau sudah seneng, kalau sudah kita seneng sama orang-orang yang punya ilmu, naikkan levelnya menjadi mereka-mereka yang cinta, menjadi mereka-mereka yang cinta sama para ulama. Kalau kita sudah punya cinta kepada para ulama, naikkan levelnya lagi. Kemana? Ke mereka-mereka yang dekat sama ulama. Jadi melihat ada orang alim, senang disik, suka dulu. Kalau sudah suka, kalau sudah kita suka, naikkan jadi cinta. Kalau sudah cinta, naikkan jadi dekat, naikkan menjadi dekat. Kita melihat ada orang dikaruniai sama Allah Ta'ala macam-macam nikmat, dikasih kekayaan, mau itu bentuknya materi ataupun bentuknya maknawi,
maliyah, dohir ataupun perkara batin yang Allah Ta'ala karuniakan kepada seseorang, senangi dulu, jangan sampai kita jadi pembenci. Karena kalau kita jadi seorang yang benci, ini nanti kalau dituruti lama-lama jadi hasud. Lama-lama menjadi sifat yang namanya hasud itu tadi. Dan asal orang-orang yang paling dimurkai sama Allah Ta'ala di zaman Rasulullah SAW dulu, termasuk diantaranya adalah para ashabul kitab, orang-orang yang ngerti tentang Alkitab, yang ngerti tentang Injil, yang ngerti tentang Taurat, yang ngerti tentang Injil, yang ngerti tentang Taurat. Ini mereka ketika membaca Taurat, ketika membaca Injil, nemu kisah-kisah ataupun juga kabar-kabar yang menghabarkan tentang Nabi yang terakhir, yang menghabarkan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ngasih tahu ciri-cirinya seperti apa, modelnya bagaimana, akhlaknya seperti apa, semuanya detail ada di dalam Taurat ataupun juga Injil. Bahkan dikatakan salah satu sahabatnya Nabi yang dulunya beragama Kristen, yaitu Sayyidina Salman Al-Farisi. Jangan kalau sering dengar Salman Al-Farisi itu terkenal ketika beliau idenya yang cemerlang ketika perang Khandaq. Yang ngasih tahu sama Nabi Muhammad, ya Rasul, saya pernah melihat perang di Persia. Salman Al-Farisi itu dulunya negerinya Persia, dari daerah Persia. Pernah Persia itu terjadi peperangan ya Rasul, dan kita, istilahnya orang Persia, memilih untuk nggak keluar dari Persia, tapi kita bikin lubang-lubang besar di sekitaran negeri kita. Jadi bikin parit-parit besar, parit-parit besar yang sekiranya kalau ada orang loncat pakai kuda itu nggak nyampe. Istilahnya nggak bisa kejegur ke dalam lubang tersebut. Saking briliannya idenya itu sampai tertulis di dalam sejarah. Salman Al-Farisi yang ngasih ide ketika perang Khandaq. Sayyidina Salman Al-Farisi ini hidup, istilahnya ketemu sama Nabi Muhammad sudah sepuh, Bu. Usianya lebih dari 60 tahun. Tapi beliau seumur hidupnya mulai dari muda itu, setelah beliau memutuskan untuk masuk Islam karena melewati satu gereja, tertarik dengan apa yang dibicarakan di situ, akhirnya beliau masuk ke dalam gereja tersebut, jadi orang Kristen. Tapi setelah Kristen diusir sama keluarganya, diusir sama orang rumahnya, sama bapak ibunya, beliau diusir. Akhirnya sejak saat itu istilahnya beliau itu tinggal dari satu gereja ke gereja yang lain, dari satu ahli kitab ke ahli kitab yang lain, para pemuka agama-agama Kristen. Dikatakan jadi banyak belajar selain khidmah, yo ngeresi gereja, yo benoto bangku dan lain sebagainya. Termasuk juga beliau itu belajar khusus kepada para pendeta-pendeta tersebut tentang isinya Injil. Dan dikatakan, katanya Sayyidina Salman, mayoritas pembahasan di dalam Injil itu bahas tentang berita Nabi yang terakhir, bahas tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya Sayyidina Salman, semenjak aku mempelajari tentang Nabi yang terakhir di dalam Injil, aku minta sama Allah Ta'ala di dalam doa-doaku, setiap saat aku berdoa, aku minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, dekatkan aku sama Nabi yang terakhir. Ya Allah, ketemukan aku kepada Nabi yang terakhir. Ya Allah, izinkan aku untuk berkhidmah kepada Nabi yang terakhir. Dari senang dijadikan cinta, dijadikan dekat. Dijadikan dekat, nggak sezaman, nggak sedaerah. Beliau dari Persia pindah dari satu negara ke negara yang lain, tapi doanya tetap, ya Allah, ketemukan saya sama Nabi yang terakhir, sambil diikuti jejaknya. Oh, katanya Nabi yang terakhir ini nanti beliau itu tinggalnya di Mekah, tapi nanti hijrah ke satu negeri yang di situ banyak pohon kurmanya. Yang terkenal pohon kurmanya itu adalah negeri Madinah. Akhirnya beliau berangkat pergi ke Madinah. Berangkat pergi ke negeri Madinah, dilalah sebelum masuk ke negeri Madinah, seluruh beliau ketemu sama perompak, sama perampok, hartanya semuanya diambil, kudanya disita, dan beliau berubah menjadi budak. Akhirnya yang maunya masuk Madinah ini dalam keadaan terhormat, akhirnya didol nih pasare Madinah, dijual di pasar Madinah, dibeli sama orang Yahudi. Dibeli sama salah seorang Yahudi. Akhirnya sejak saat
Sampai nunggu berbulan-bulan kemudian dengar kabar kalau Nabi Muhammad SAW hijrah ke negeri Madinah. Orang-orang Madinah sudah senang Nabi Muhammad hadir. Akhirnya dikatakan pertemuan pertamanya Salman Al-Farisi waktu itu, beliau sesuaikan dengan isinya Injil. Salah satu sifatnya Nabi yang terakhir ditulis di dalam Injil, Nabi itu adalah mereka-mereka yang tidak makan harta sedekah, tapi mau kalau dikasih hadiah. Jadi kalau dikasih sedekah nggak mau, tapi kalau dikasih hadiah diterima sama Nabi. Maka dicoba sama beliau bawa satu nampan isinya anggur campur kurma. Kata ada yang bilang anggur, ada yang bilang kurma, dibawa. Ditaruh di depannya Rasulullah SAW. Setelah itu beliau mengatakan, ya Rasul, hadza shadaqatun minni. Ya Rasul, ini sedekah dari saya. Ini adalah harta sedekah saya. Maka dikatakan Nabi Muhammad nggak mengambil satu pun, langsung disodorkan sama orang-orang. Kulu antum, silahkan disodorkan ke sahabat-sahabat untuk dimakan. Besoknya bawa lagi sak nampan, nampan lagi ditaruh di hadapannya Nabi. Setelah itu beliau mengatakan, ya Rasul, hada hadiyatun minni. Yang ini hadiah dari saya. Yang ini hadiah dari saya. Nabi Muhammad ngambil satu, setelah itu disodorkan sama para sahabat yang lainnya untuk dimakan. Katanya Sayyidina Salman, yang kemarin tanda saat yang pertama, yang kedua adalah tanda yang kedua. Tinggal satu lagi yang mau diteskan dari Rasulullah SAW. Maka beliau datang lagi hari ketiga ke majelisnya Nabi Muhammad, tapi gelibet dari duduk di kanan, pindah lagi ke kiri, dari kiri pindah lagi ke kanan, terus seperti itu. Katanya Nabi Muhammad, ini wong ngapo gini kok ngelibet terus di belakang saya. Akhirnya nopo, bajunya Nabi dibuka, bajunya Nabi dibuka. Setelah itu beliau perlihatkan di bagian belakangnya Nabi Muhammad itu ada khotamun nubuwah. Jadi kayak ada daging, atau istilahnya kayak ada tanda lahir di bagian belakangnya beliau itu, yang menunjukkan kalau beliau itu adalah Nabi yang terakhir. Dibukakan, setelah itu Rasulullah mengatakan, hadza ma turid ya Salman. Ini yang kamu inginkan wahai Salman. Ini yang kamu inginkan wahai Salman. Langsung dipeluk sama Sayyidina Salman, dicium sama Sayyidina Salman. Setelah itu beliau mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Ya Allah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Engkau, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang terakhir. Karena bahkan salah satu tanda terkuat tentang kriterianya Nabi Muhammad, tentang sifatnya Nabi yang terakhir itu yang tertulis di dalam Injil adalah baina yadaihi khatamun nubuwah. Di antara dua pundaknya Nabi ini ada satu stempel kenabian yang akan bisa dilihat sama semua orang dan bisa disaksikan bahwasanya ini adalah stempel kenabian. Salah seorang anak kecil, ada anak umur 7 tahun, 8 tahun yang seringkali dibawa sama abahnya itu hadir di majelisnya Rasulullah SAW. Namanya Sofia. Anak kecilnya itu namanya Sofia. Senengannya gaya kelambi kuning. Sukanya pakai baju warnanya kuning mencolok seperti itu. Katanya abahnya ini, ketika anak Sofia ini kalau sudah dekat sama Nabi Muhammad, tangannya ini ngerogoh pundaknya Nabi sampai masuk ke belakang. Senangannya nyekeli khotamun nubuwah. Sukanya mainin tanda lahir ini yang ada di pundaknya Rasulullah SAW. Abahnya sering, Sofia jangan gitu. Katanya Nabi Muhammad, biarin aja. Anak kecil ya senangannya menunggui. Anak kecil sukanya main-main dengan apapun yang dia sukai. Ini itu kriterianya Rasulullah SAW. Jadi yang bikin Allah Ta'ala murka sama para ahli kitab itu sampai dikatakan di dalam Al-Quran, am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih. Wa qad ataina Ibrahim al-kitab wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima. Katanya Allah Ta'ala, kenapa? Am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih. Bagaimana bisa kalian ini menjadi orang-orang yang hasud atas apa yang Allah Ta'ala berikan kepada siapa yang Allah Ta'ala inginkan? Allah ini kan ngasih orang, terserah Allah. Iki didadekne wong sugih, terserah Allah.
Ini dijadikan orang miskin, terserah Allah. Ini dijadikan orang sehat, terserah Allah. Ini dijadikan sakit, terserah Allah. Ini dikasih nasab yang mulia sama Allah Ta'ala. Ini enggak dijadikan orang biasa, terserah Allah. Ini dikasih ilmu, ini enggak dikasih ilmu. Ini dikasih amal, ini enggak dikasih amal. Ini jadi orang saleh, ini terserah Allah semuanya. Kok kamu hasud atas apa yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia? Apa hakmu untuk benci? Apa hakmu untuk iri? Apa hakmu untuk ikut campur di dalam suratan takdir yang Allah Ta'ala takdirkan kepada manusia? Nggih, delok wong, delok tanggane tuku mobil anyar pegel. Nggih, pegel ini alasannya apa? Jangan cari nih, nggih, pegel ini dasarnya apa coba? Nggih, hak kita untuk benci ini apa? Hak kita untuk iri ini apa? Apalagi hak kita untuk hasud ini apa? Hasud itu ya, tingkatannya sampai seberapa? Dari kebencian itu hasudnya. Ini contoh gampangnya niku ya, tonggo ini jenengan tumbas mobil, nggih, jenengan wis panas dodone, nggih. Nah, ini berarti pegel misal, nggih. Setelah itu pergi ke rumahnya dibocorne bane. Ini namanya hasud nih. Nggih. Kenapa? Karena ditunjukkan kebenciannya itu tadi ditunjukkan. Lek masih dipendem di dalam hati, tidak ada orang tahu. Nggih. Kalau masih dipendem di dalam hati, iblis kan seperti itu. Ketika dia benci tapi masih dalam diam, tidak dimurkai sama Allah Ta'ala. Tapi ketika dia menunjukkannya dengan bermaksiat kepada Allah Ta'ala, disuruh sujud, gak mau sujud, ini levelnya berarti sudah hasud. Nggih. Orang kalau sudah hasud, jauh sekali di mata Allah Ta'ala, hina sekali di mata Allah Ta'ala, sangat dimurkai oleh Allah. Alhamdulillah ini dan makanya ojo sampai duwe ati sing elek. Jangan sampai punya hati penuh kebencian, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan iri, dengki, dendam dan lain sebagainya. Nah ini jangan sampai diomeni, Bu. Kenapa? Ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatab. Ini akan gerogoti semua amal kebaikannya kita. Nggih, ilang kabeh api-api awake dhewe, hilang semua apa yang kita bangun hubungan kita dengan Allah Ta'ala kalau yang diopeni di dalam hati ini sifat hasud. Nggih. Jadi caranya gimana? Nggih, caranya gimana ya? Untuk ngilangi hasud ini gimana caranya? Jangan setiap kali melihat kenikmatan yang ada pada orang lain, ucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Masya Allah, tumbas mobil anyar, Bu. Masya Allah, la quwata illa billah. Anak wong budaya kaji, Masya Allah, la quwata illa billah. Ada orang bangun rumah bagus, Masya Allah, la quwata illa billah. Artinya apa? Maha suci Allah. Apa yang Allah Ta'ala inginkan, Allah kasihkan sama orang. La quwata illa billah. Yang punya kekuatan semuanya Allah. Yang ngasih kamu kekayaan Allah. Yang bikin kamu nyaman hidup Allah. Yang ngasih kamu kenikmatan di dalam kehidupan semuanya Allah. Nah, ini yang akan gerus racun bahaya yang ada di dalam hati kita, racun hasud yang ada di dalam hati kita. Qul Masya Allah la quwata illa billah. Jadi ngapain delok apa barang api apa aja, jangan ucapkan seperti ini. Mulai dari hal-hal kecil sekalipun. Delok sandali wong api, Masya Allah la quwata illa billah. Delok jilbabe wong api, subhanallah, Masya Allah. Bu, istilahnya. Dan ini kalau kita ucapkan hal yang semacam itu, apalagi kalau jenengan punya keinginan yang besar juga untuk mendapatkan seperti apa yang dia dapatkan, jenengan delok wong jilbaban apik, jenengan yo milik banget, pengen juga punya jilbab yang bagus seperti jilbabnya orang tersebut. Ketika jenengan mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah, jenengan ngaitkan keinginan itu dengan keinginannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga menunjukkan, ya Allah, sebagaimana jenengan mampu ngasih orang itu jilbab, jenengan juga maha mampu untuk ngasih itu ke saya. Jenengan mampu ngasih orang punya rumah bagus, punya mobil bagus, jenengan juga maha mampu untuk ngasih itu ke saya. Jenengan maha mampu untuk mengkhusyukkan orang, ngasih orang ibadah yang banyak,
dimampukan puasa, dimampukan untuk ngibadah dan lain sebagainya. Ya Allah, jenengan mampu ngasih orang itu, berarti juga mampu ngasih saya. Ngelihat ada orang bisa bangun pesantren, bangun pondok pesantren, dikai anak-anak solih solihah. Ya Allah, sebagaimana jenengan ngatur begitu indah kehidupannya orang lain, jenengan juga maha mampu untuk mengindahkan kehidupan saya. Akhirnya apa yang terjadi? Punyanya orang itu tetap ada pada dirinya. Yang besar kemungkinan kita juga akan dikasih anugerah itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mendingan minta sama Allah, Bu. Karena Allah Ta'ala ini bahkan dikatakan di dalam hadis qudsi, idza a'ta kullu wahidin mas'alatahu. Allah Ta'ala itu saking maha kayanya, misalkan seluruh manusia ini minta permintaan satu sama lain sampai puas, dan diberikan semuanya sama Allah Ta'ala sesuai dengan permintaan-permintaan mereka, gak akan mengurangi apa yang menjadi miliknya Allah, kecuali cuman seperti jarum yang ditenggelamkan di dalam lautan. Sing nemplek nenggone ujung jarum itu sebanyak apa yang diminta oleh semua manusia yang ada. Jadi ngapa awake dhewe dadak hasud? Ngapain kita pakai iri? Ngapain kita pakai benci? Kalau kita punya Allah, jenengan nuwun ae kalih Gusti Allah. Ini yang namanya kebalik. Ini yang namanya hasud yang baik ini seperti ini. Hasud yang baik ini seperti ini. Jadi kita melihat orang dapat nikmat, tapi nggak pengen nikmat itu hilang darinya, tapi pengen Allah Ta'ala menganugerahkan juga kepada kita. Ini namanya ghibthah. Kalau ghibthah ini sangat dianjurkan di dalam agama. Nanti delok wong alim, ya Allah, mbok aku dadi wong alim. Lek enggak aku anakku, lek enggak anakku putuku, lek enggak putuku putune putuku. Tapi muga-muga enek sing dadi wong alim, ya Allah. Ya Allah, kok pinter banget, iso hafal Quran, bisa hafal hadis segitu banyak. Ya Allah, jenengan mampu ngasih orang itu, juga mampu ngasih saya. Kalaupun bukan saya, maka anak keturunan saya. Makanya guru saya mengatakan, seseorang ahli ilmu, orang yang senang sekali dengan ilmu, orang yang walaupun dia bukan ulama, bukan orang alim, tapi kok senang sama ilmu, cinta sama para ulama, cinta sama orang-orang soleh. Salah satu hal yang pasti Allah Ta'ala berikan sebagai penghiburan untuk orang tersebut, di antara anaknya atau di antara cucunya mesti akan ada yang dijadikan ulama sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini anak-anaknya jenengan. Mungkin kalau enggak anaknya jenengan, ya cucunya jenengan. Jadi wong alim, jadi kiai, jadi orang-orang yang bermanfaat untuk umat, jadi orang-orang yang bawa kemaslahatan untuk umat. Jadi ini hasud ini yang harus kita jauhi betul-betul. Harus jauh, enggak boleh ada. Benci aja jangan sampai. Apalagi iri, apalagi hasud. Apalagi sampai ke tingkat yang namanya hasud. Dan beliau mengatakan wa asluhu ayyashqa 'alaika in'am Allah Ta'ala 'ala 'abdin min 'abidihi bi ni'matin fi dinihi aw dunya. Jadi salah satu pertanda atau asal muasal dari hasud itu adalah berat bagimu ketika menyaksikan hamba-hamba Allah Ta'ala itu mendapatkan kenikmatan dari Allah. Entah itu perihal dunia mereka atau perihal akhirat mereka. Jadi perkara dunia mereka atau perkara agama mereka. Dan hasud ini dikatakan oleh para ulama, porsi terbanyaknya itu menjangkiti mereka-mereka yang punya ilmu. Jadi hasud paling ngeri itu hasudnya para ulama. Hasudnya orang-orang yang sama-sama punya ilmu, sama-sama punya porsi dari keilmuan. Saya pernah datang, Bu, tempatnya Yai Masbud sowan waktu itu kalau nggak salah lebaran nopo. Jadi kita datang itu dibilang saya ini masih pergi, tapi perjalanan pulang ini. Jadi kita nunggu sekitar setengah jam di rumahnya beliau. Setelah beliau duduk, kayak saya ngeliat kayak capek sekali. Setelah itu beliau cerita. Kan Yai Masbud itu kan terkenal sakit ngobati dan lain sebagainya. Kalau ada orang kena santet, ada orang kena itu, beliau banyak menyembuhkan orang-orang seperti itu. Dicurhati orang-orang hal itulah istilahnya.
Maka beliau mengatakan, saya baru datang dari rumahnya teman saya, seorang kiai juga di daerah Bundi. Nggih. Napa iki? Kenapa? Kena santet. Nggih. Sing nyantet jenengan tahu nggih? Tahu. Sing nyantet padha-padha kancane kiai ya. Jadi kiai. Jadi orang pemangku pesantren nyantet orang punya pondok juga. Nyantet orang punya pondok juga. Niki banyak terjadi. Saya banyak dengar kisahnya Abu Hasan Baharun niku, guru saya sendiri niku kalau orang yang bisa ngelihat santet niku koyo udan, kayak hujan. Untuk yang datang masuk ke pesantren, terutama yang banyak kena niku di pesantren putri niku kayak hujan. Siapa yang ngirimi? Kiai-kiai yang ada di sekitaran tempat itu juga. Na'udzubillah ini dari Habib Umar bin Habib ngoten Habib Umar itu juga istilahnya, makanya guru saya mengatakan kayak kamu ini ketika di pesantren diajari habis subuh baca Wirtul Latif, habis maghrib diajarin baca Ratib Al-Haddad, baca Yasin, baca Al-Muluk, baca bacaan ini istilahnya adalah sesuatu yang bukan cuma untuk diamalin, itu bukan cuma untuk diwocok enggak, tapi untuk membentengi dirimu. Kita itu kalau melawan perkara-perkara yang nggak kelihatan juga harus dengan sesuatu yang nggak terlihat. Kita nggak mampu melihat sirnya zikir, kita nggak mampu melihat penjagaannya zikir. Ketika kita baca rotib kan termasuk salah satu manfaatnya kan buat penjagaan diri, buat penjagaan keluarga, buat penjagaan ini itu dan lain sebagainya. Kita tapi kan nggak kelihatan ini, bentengnya kan nggak kelihatan. Kenapa? Karena yang ternyata yang nyerang kita itu bukan cuma perkara yang kelihatan, yang nggak kelihatan itu juga banyak nyerang. Yang nggak kelihatan itu juga banyak nyerang. Gimana cara bentenginya? Dengan zikir-zikir seperti ini. Jadi hasud niku istilahnya kalau dituruti Bu, istilahnya kalau orang nggak mawas diri terhadap satu penyakit ini tadi, ngerusak luar biasa, ngerusak luar biasa. Makanya harus sangat kita jauh. Waqad warada anna al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Diriwayatkan Nabi Muhammad hasud itu makan kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Wal hasid mu'taridun 'ala Allah fi mulki wa tadbirihi wa ka'annahu yaqul bi lisani hali. Kenapa sih? Nah, ini tadi juga sempat dijelaskan, kenapa kok hasud itu sangat dimurkai sama Allah Ta'ala? Karena ketika seseorang itu hasud, dia sedang menolak atau protes sama Allah Ta'ala tentang penciptaan atau apa yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya. Protes. Seakan-akan dia mengatakan dengan lisan, meskipun gak keluar di lisannya, meskipun gak diucapkan, tapi seakan-akan dia mengatakan kepada Allah, ya Rabb, innaka wada'tan ni'mah fi ghairi mawdiha. Ya Allah, jenengan ini salah. Ya Allah, Gusti Allah disalah-salah nih. Ya Allah, jenengan salah ngekei wong kuwi anak solihah, salah ya Allah. Jenengan ngekei wong kuwi ilmu sing akeh, salah ya Allah. Jenengan ngekei orang itu harta yang banyak, salah ya Allah. Jenengan ngasih ini. Jadi protes sama Allah Ta'ala tentang apa yang Allah Ta'ala bagikan kepada hambanya. Pantas sama betul? Pantas sama betul kita ngomong seperti itu sama Allah Ta'ala? Nggak pantas Bu. Makanya yang membuat Allah Ta'ala sangat memurkai para pelaku hasud adalah karena yang dia proteskan adalah takdirnya Allah dan jatahnya Allah yang Allah Ta'ala tebarkan kepada manusia. Dan ini kalau kaitannya sama para nabi-nabinya Allah Ta'ala itu rata-rata terbunuh juga dengan pisau hasud, dengan pisau kebencian, pisau hasudnya manusia. Pisau hasudnya manusia. Sayyidina Umar bin Khattab dibunuh sama siapa? Sama pembencinya. Orang yang benci, yang menganggap Sayyidina Umar ini nggak pantas untuk menjadi khalifahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Utsman dibunuh karena para pembencinya ini. Kenapa? Karena mereka anggap Sayyidina Utsman nggak pantas menjabat sebagai presiden. Mereka bunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib
yang bunuh Sayyidina Hasan karena hasud, yang bunuh Sayyidina Husain karena hasud, yang bunuh nabi-nabinya Allah Ta'ala yang lainnya, semuanya juga karena hasud yang ada di dalam diri mereka. Jadi bahkan sampai mampu membunuh orang, mampu membunuh orang lain, mampu membunuh nabi-nabinya Allah. Ya Rabb, innaka wada'tan ni'mah fi ghairi mawdiha wa la ba'sa bil ghibtah wa hiya an tara ni'matan min Allah 'ala 'abdin min 'abidihi fa tatlub minhu subhanahu mithlaha. Yang enggak apa-apa, hasud yang diperbolehkan. Dan sudah pasti hasud yang diperbolehkan ini asal muasalnya bukan kebencian, asal muasalnya bukan iri, maka enggak akan menjadi sesuatu yang namanya hasud. Tapi berasal dari cinta kasih, berasal dari iman yang kuat, berasal dari kepercayaannya yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu apa? Dan enggak apa-apa katanya Imam Haddad, wala ba'sa bil ghibtah. Enggak apa-apa kalau kamu itu punya sifat yang namanya ghibtah. Wa hiya antara nikmatan minallah, yaitu ketika kamu melihat orang dapat nikmat dari Allah Ta'ala, kamu minta sesuatu yang semisal dengan orang tersebut, tapi mintanya sama Allah, dan gak pengen nikmat itu hilang dari orang tersebut, gak pengen nikmat itu hilang dari orang tersebut. Ya Allah, sange delok para alim ulama, ya Allah jadikan anak cucu saya alim ulama juga. Ya Allah, senengin delok para ahli Quran, ya Allah kasih saya juga anak cucu yang jadi ahli Quran. Ya Allah, senengin delok wong sugih-sugih yang bisa sedekah sana sedekah sini, bisa bangun pesantren, bisa bangun masjid dan lain sebagainya. Ya Allah, kasih saya juga kenikmatan seperti apa yang Engkau berikan kepada hamba tersebut. Engkau maha mampu, Engkau maha bisa, Engkau maha kuasa di dalam segala yang Engkau berikan kepada hambanya. Jadi kamu minta, kamu pengen, seneng. Kalau orang kita melihat nikmat pada diri orang lain itu kan seneng, dan kalau kesenangan ini kamu mintanya sama Allah Ta'ala, maka sifat itu adalah sifat yang namanya ghibtah. Kalau ghibtah ini adalah sesuatu yang sangat disukai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Muhammad pernah mengatakan la hasada illa fi itsnan. Katanya Nabi, hasud yang diperbolehkan sama Allah Ta'ala itu cuman pada dua hal, cuman pada dua orang. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah mereka-mereka yang diberi sama Allah Ta'ala Al-Quran. Faqara'ahu fatalahu ana al-laili wa ana an-nahar. Dan mereka menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidupnya siang malam. Ngaji siang malam, tilawah siang malam. Nah ini kita ngiri sama para ahli Quran itu boleh. Dan yang kedua, mereka-mereka yang Allah Ta'ala berikan harta, fatasaddaqu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Dan orang kaya ini adalah orang kaya yang ahli sedekah, senengannya weh-weh, siang malam dia menyedekahkan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Ini hasud yang boleh. Ya Allah, kalau pengen jadi wong sugih dan iso sedekah kayak orang itu. Ya Allah, saya pengen jadi orang ahli ilmu, jadi orang ahli Quran, agar bisa membaca kitabmu dan bisa mengamalkannya siang dan juga malam. Ini hasud yang diperbolehkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alaika idza athna alaika ahadun bikarahiyati tana biqalbik wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan kita yang selanjutnya. Mungkin kita dikasih sama Allah Ta'ala hati yang bersih, hati yang murni, hati yang gak punya benci, hati yang gak punya iri, hati yang gak punya hasud kepada orang lain. Dan dikasih sama Allah Ta'ala anak cucu kita juga orang-orang yang dibersihkan sama Allah Ta'ala di dalam ruh-ruh mereka, sehingga kebaikan itu banyak datang kepada diri kita dan juga keturunan kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah.